Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SD 29 Bantan, yang kami hormati Bapak Ibu Majelis Guru, yang kami hormati SD 29 Bantan. Kepada Allah semuanya kita bersyukur, alhamdulillah rabbil alamin, dan kepada Nabi semuanya kita berselawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kami hormati, hari ini saya akan membacakan susunan acara diseminasi budaya positif. Yang pertama pembukaan, yang kedua doa, yang ketiga sambutan kepala sekolah, yang keempat adalah materi yang akan disampaikan oleh Ibu Meniati SPD CGP Angkatan 9 SD 2 Bantan Kabupaten Bengkalis. Baiklah, mari kita buka acara ini dengan membacakan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Bapak Fadli. Kepada Bapak Fadli kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan 'alimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqbil lana bil hajat wa tuqarrina biha min jami'is sayi'at wa tarfa'una biha ila a'la darajat wa tuballiguna biha sulqaya min jami'il khairat fil hayati wa ba'da al-mamat wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa lidamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Fadli. Selanjutnya sambutan kepala sekolah yang akan disampaikan oleh Pak Ibu Sudarni. Kepada Ibu Sudarni kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallallahu ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru SD 29 Bantan,
Kemudian yang sangat saya hormati Pak Yogi, tamu kita dari SD 12 Banten, 12 Banten maksud saya, maaf. Kemudian yang saya banggakan peserta didik SD Negeri 29 Banten. Alhamdulillah pada pagi hari ini di SD kita yang tercinta ini akan melaksanakan suatu kegiatan diseminasi budaya positif, yaitu kegiatan guru PDP yang nanti materinya akan disampaikan oleh Bu Mediati. Kemudian saya sangat mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah memberikan partisipasi dan dukungannya untuk hadir pada kegiatan ini. Begitu juga kepada anak-anak kami, mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini nanti materi-materi yang akan disampaikan oleh Bu Meli nanti dapat kita serap, mungkin ada ilmu-ilmu yang akan beliau sampaikan. Jadi untuk itu, marilah sama-sama nanti kita sama-sama kita nanti mencermati apa yang akan disampaikan, karena ini adalah kegiatan calon guru penggerak. Mudah-mudahan berikutnya nanti akan ada lagi CGP-CGP yang lain di SD ini. Itu harapan kita semua. Jadi untuk itu kegiatan yang ini sangat positif dan harus kita dukung semua ya Bapak Ibu, terutama Bapak Ibu Majelis Guru. Karena mungkin saja ya, atau itu mungkin pasti juga kita akan bisa ke tahap ini seperti yang dilaksanakan oleh Bu Mediati. Untuk kita ketahui bersama, CGP ini terus menerus ya Bu Melia, ini sudah angkatan yang berapa Bu Meli? Yang Bu Meli ini angkatan ke-9 dan berikutnya ke angkatan 10 sudah buka pendaftarannya, sudah 11. Ya, jadi untuk itu marilah Bapak Ibu semua berlomba-lombalah kita untuk mencari prestasi, berlomba-lomba kita untuk menunjukkan prestasi. Memang tidak gampang. Saya sendiri aja tidak bisa, karena pertama persyaratannya juga sudah tidak mencukupi lagi, karena sudah kena pada umur. Tapi ada yang namanya PP ya Bu Meli. PP itu sebenarnya kalau umur yang 50-an ke atas itu bisa ikut. Tapi terus terang saya belum bisa mendaftar untuk saat ini, banyak kendala yang saya hadapi. Karena pertama sekali masalah kendala kesehatan, saya ada masalah pada pandangan gitu, tidak begitu jelas. Jadi saya tidak berani ikut untuk kegiatan CPP itu. Jadi mungkin saja yang lain saya beri semangat, saya beri dukungan yang penuh. Kalau ingin ikut CPP ini silakan yang sudah memenuhi syarat. Apapun jenis dukungan seperti kegiatan apa, saya siap mendukung sebagai pimpinan di sekolah ini. Baik Bapak Ibu Majelis Guru, mungkin tidak bisa banyak yang saya sampaikan karena kita memikirkan kondisinya nanti takut mati listrik, nanti tak selesai nanti materi yang disampaikan oleh Bu Neni. Jadi untuk itu tidak memperpanjangkan waktu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, diseminasi budaya positif secara resmi saya buka. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Kapsek. Selanjutnya penyampaian materi diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Mediati. Kepada Ibu Mediati kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu Guru. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak dan Ibu Guru semuanya. Selamat pagi. Ya, kalau jawabnya pagi itu pagi. Yes. Bisa? Bisa.
melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif di ruangan kelas SD Negeri 29 Banten. Selanjutnya salat teriring salam senantiasa kita ucapkan buat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan kesempatan dan dukungan beserta kepada Ibu Bapak Majelis Guru SD Negeri 29 Banten dan Bapak Guru undangan yang telah bisa hadir dalam rangka diseminasi budaya positif yang merupakan tugas dari aksi nyata saya di modul 1.4 dalam program pendidikan guru penggerak calon guru penggerak angkatan 9 yang berlangsung saat ini. Baiklah Bapak Ibu Guru, saya akan menyampaikan diseminasi budaya positif Tujuan kita melakukan diseminasi ini yaitu membagikan pemahaman dan pengalaman calon guru penggerak tentang konsep budaya positif yang telah dipelajari dalam modul 1.4 tentang budaya positif. Kemudian dari pengalaman tersebut dan pemahaman yang akan saya bagikan diharapkan dapat menumbuhkan budaya positif di sekolah kita ini. Selanjutnya konsep yang akan kita bagikan hari ini akan kita pelajari di dalam budaya positif yaitu perubahan paradigma belajar, ada 7 konsep, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Nah, lumayan banyak materinya Bapak Ibu, jadi harus semangat dan fokus konsentrasi. Ya, sebelumnya saya mau uji dulu konsentrasinya. Nah, Bapak Ibu lihat ke sini ya. Kalau gerakannya seperti ini ciki. Kalau begini, bam. Kalau begini, boom. Dah? Bisa? Kita tes ya. Dan ciki gini, bam, boom. Oke, bisa? Tes Pak ajar konsentrasi enggak? Ya. Kalau nanti kemana-mana. Jadi materi yang banyak ini tak tersampaikan. Oke, dah siap? Ya. Kata saya Ibu Mar. Ciki bam bam. Mana ciki di mana? Coba lah ya. Ciki bam bam, ciki bum. Saya terlalu ambisi Bu. Ibu bilang bum, saya satu. Dan sekali lagi. Ciki bam bam, ciki bum, ciki bum bam. Nah, begitu ya. Yang penting jangan tegang suasananya. Karena kalau kita belajar dengan hati yang gembira, apapun itu insya Allah bermanfaat dan lama bertahan dan insya Allah bisa menjadikan pelajaran. Oke Bapak Ibu Guru, kita masuk materi pertama tentang perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar, pendidikan itu merupakan proses menuntut anak sesuai dengan kodratnya sehingga anak-anak ini dapat tumbuh sesuai dengan kodratnya tersebut mencapai keselamatan dan kebahagiaan baik dia sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi setiap anak itu terlahir sudah memiliki kodratnya. Nah, tugas kita di sekolah sebagai guru adalah menuntun. Yang namanya menuntun itu adalah proses membimbing, mengarahkan anak dari dia tidak tahu menjadi tahu, dari dia tidak baik menjadi baik, dari dia pemalas di rumah dengan pendidikan di sekolah dia menjadi rajin, bukan sebaliknya. Nah, itu proses menuntun. Kita menunjukkan, membimbing anak. Nah, bagaimana pelaksanaannya? Itu melalui pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi fokus kita adalah kepada murid, orientasi kita kepada murid. Bagaimana seorang guru bisa merespon
memenuhi kebutuhan belajar murid, sehingga tahap menuntun ini bisa kita jalani. Nah, apa tujuannya? Tujuannya itu mencapai merdeka belajar dan profil pelajar Pancasila. Jadi pendidikan di kita saat ini yang disebut merdeka itu tadi, anak-anak selamat dan bahagia. Makanya di beberapa kegiatan selalu disampaikan salam selamat dan bahagia. Yang selamat dan bahagia itulah yang merdeka tadi. Ya Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya perubahan paradigma ini sudah ya, yaitu tujuan pendidikan menuntut segala kodrat yang ada pada diri anak-anak. Nah, disiplin positif, disiplin. Kita sering sekali menerapkan disiplin di sekolah. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, orang yang sukses di dalam dirinya ada disiplin yang kuat. Apabila seseorang tidak mempunyai disiplin dari dalam dirinya, maka lingkungan akan membuat dia harus disiplin agar dia bisa belajar. Nah, disiplin yang positif adalah disiplin yang merupakan cita-cita kita semua terhadap murid-murid kita di sekolah ini. Disiplin yang bagaimana? Disiplin yang motivasinya lahir dari dalam diri murid tersebut, dalam diri kita sendiri. Jadi bukan disiplin yang dipaksakan oleh luar. Begitu Bapak Ibu. Nah, apa arti disiplin? Sehingga kita bisa memiliki disiplin. Disiplin itu artinya bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri serta bertanggung jawab untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Ya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu motivasi yang lahir dari dalam diri kita, bukan dipengaruhi oleh luar. Nah, nilai-nilai kebijakan tadi Bapak Ibu, kebajikan universal itu yang adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Jadi nilai kebajikan itu sifat yang positif yang ada dalam diri manusia. Kemudian nilai kebajikan apa yang ingin kita capai saat ini, yaitu profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila, masih ingat Bapak Ibu guru? Ada berapa dimensi? Ada 6. Yuk kita nyanyikan dulu biar ingat. Profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebijakan global, gotong royong mandiri, kreatif dan berkritis. Oke, tepuk tangan semuanya Bapak Ibu. Dan itu dia yang akan kita capai pada nilai-nilai kebajikan untuk murid-murid kita di sekolah kita ini. Nah, ini dia profil pelajar Pancasila yang tadi sudah kita nyanyikan. Ya. Nah, ini bisa kita terapkan biar ingat kepada murid-murid kita dengan menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian saya bertanya nih, apa alasan Bapak berperilaku atau melakukan sesuatu? Apakah ada dorongan dari lingkungan? Apakah untuk menghindari rasa sakit? Atau ingin mendapatkan apa yang kita mau? Atau ingin mendapatkan senyuman atau pujian? Atau hadiah? Nah, banyak alasan seseorang atau kita melakukan sesuatu. Misalnya, hari ini Bapak Ibu guru datang ke sekolah tepat waktu. Nah, apa yang motivasi mendasari tindakan dari Bapak Ibu guru tersebut? Ya Pak Ajar, ini Pak Ajar yang selalu datang tepat waktu. Apa alasan Bapak selalu datang tepat waktu untuk mengajar di kelas?
balasan, atau ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan, atau mau bertanggung jawab. Bagus, tepuk tangan untuk Ibu Sekolah tadi. Nah, ingin bertanggung jawab, berarti itu adalah dia ingin menjadi seseorang yang dia inginkan, dan dia menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Nilai apa? Nilai kebajikan tadi, yaitu bertanggung jawab, ya. Nah, motivasi mana yang kuat mendasari kita? Diharapkan motivasi yang berasal dari dalam diri, yang kita menghargai diri kita sendiri untuk melakukan hal-hal yang kita percaya. Oke, motivasi perilaku manusia itu ada 3 nih. Menurut yang dosen itu apa yang pertama? Iya, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ada seseorang melakukan sesuatu, motivasinya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Nah, motivasinya adalah eksternal, dia tidak akan bertahan lama. Kemudian ada lagi motivasinya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kalau dapat hadiah, dapat senyuman, dapat pujian, dia melakukan sesuatu. Motivasinya penghargaan atau imbalan. Motivasi ini juga eksternal, tidak akan bertahan lama, Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, motivasi itu ingin menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Inilah motivasi yang kita harapkan ada di dalam diri kita maupun dalam diri murid-murid kita nanti, yaitu motivasi internal. Nah, inilah tujuan dari disiplin positif yang kita harapkan. Nah, kemudian hukuman dan konsekuensi. Hukuman, mungkin kita pernah melakukan hukuman. Apa itu hukuman? Hukuman itu sifatnya tidak terencana atau tiba-tiba. Betul Bapak Ibu? Nah, kalau kita melihat anak melakukan sesuatu yang salah, anak itu tidak tahu apa yang akan terjadi pada dirinya kalau diberi hukuman. Tiba-tiba, hanya berasal dari satu pihak. Dia tidak tahu kenapa dia menerima itu, kenapa dia harus melakukan itu. Jadi itu namanya hukuman. Nah, kemudian konsekuensi. Apa itu konsekuensi? Nah, beda dari hukuman. Konsekuensi ini sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dipantau. Ketika seorang anak melakukan kesalahan, kita mengingatkan dia dari konsekuensi. Kalau melakukan ini, apa konsekuensinya? Jadi dia sudah menerima, sudah tahu apa yang harus dia lakukan. Pada konsekuensi ini murid tidak dibuat nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Jadi Bapak Ibu guru, konsekuensi beda dari hukuman. Jadi hukuman motivasinya eksternal. Sebetulnya itu tidak diperlukan dalam menerapkan disiplin di sekolah. Kalau bisa kita hindari. Nah, diharapkan kita di sini bisa menerapkan disiplin yang positif sehingga motivasi internal bisa tercipta di sekolah kita. Nah, kita kasih soal. Yuk Bapak Ibu jawab. Soalnya mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk hukuman apa konsekuensi? Yuk. Hukuman. Kita lihat ya. Kalau salah, konsekuensi. Dia sudah tahu kalau dia terlambat, nanti konsekuensinya dia akan kasih mencatat 100 kali dalam buku. Nah, soal berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, ini hukuman apa konsekuensi? Kita lihat ya, sepakat hukuman? Nah, betul. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu guru. Next, mengartikan
Ini murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Masuk? Hukuman. Oke, mantap. Tepuk tangan yang gurunya. Nah, jadi sudah bisa membedakan mana hukuman dan mana konsekuensi. Nah, saya kasih soal. Ibu Aisyah, coba yang baca Ibu Mariati. Ibu Aisyah, guru kelas 5 SDN 15 Makmur, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Andi. Beberapa anak di kelas 5 telah datang padanya dan mengeluhkan Andi yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Aisyah, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Andi melakukan hal itu? Oke, bagus. Terima kasih Ibu Man. Tas Man. Tas. Good. Oke, ini soalnya. Menurut Anda, menurut kita nih Bapak Ibu Guru, apa alasan Andi melakukan tindakan itu? Nah, kalau menurut Bapak Ibu Guru gimana? Ibu Aisyah, guru kelas 5, dia bingung menghadapi ulah si Andi. Dia datang kepada teman, mengeluh, sering dia minta bekal makan siang temannya dengan paksa. Nah, menurut Bapak Ibu Guru, apa alasan dia melakukan? Tidak? Oke, tidak membawa bekal sendiri. Bagus. Kemudian Bu Aspa, Bapak dia apa jawabannya? Alasannya dia lapar. Dia lapar. Nah, ada lagi? Pak Epi, karena apa? Kalau saya sepakat dengan Pak Patli karena mungkin dia lapar. Karena lapar. Kita sebenarnya semuanya. Kita sepakat lapar dan tidak bawa bekal ya. Nah, sekarang kita lihat kebutuhan apa yang ingin Andi penuhi sehingga dia bertindak seperti itu. Nah, sebagai guru kita harus melihat anak ini, murid kita ini, kebutuhan apa yang ingin dia penuhi. Nah, sekarang perhatikan. Sebagai guru dalam menerapkan budaya positif, Ibu Aisyah akan mencari tahu alasan Andi melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kebutuhan dasar mana yang sedang dipenuhi Andi. Nah, ayo kita cermati Bapak Ibu Guru dari jawabannya. Kalau nanti Andi jawab karena saya lapar dan orang tua yang tidak membawa bekal makan siang, seperti yang dibilang Ibu Aspa dan Pak Fadli, berarti dia sedang memenuhi kebutuhan dasarnya adalah bertahan hidup. Nah, kalau nanti dia jawab, ia senang temannya jadi memperhatikan dia. Kebutuhan dasarnya adalah cinta dan kasih sayang. Dia butuh perhatian. Kalau dia jawab lagi, dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, berarti dia sedang memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu penguasaan. Penguasaan itu adalah pengakuan atas kemampuan. Atau dia menjawab, saya bosan dengan bekal yang dibawa ibu saya karena selalu dengan bekal yang sama. Berarti dia punya kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, yaitu kebebasan. Mungkin dia selama ini di rumah tak bebas memilih, hanya makanan dikasih oleh ibunya. Atau dia menjawab karena iseng dan dia menikmati wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya. Kalau jawabannya ini, berarti dia adalah kebutuhan dasar kesenangan. Nah, Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama tadi apa? Bertahan hidup. Misalnya makan tadi. Apalagi yang bertahan hidup? Makanan, perumahan, pakaian, rasa aman. Itu adalah kebutuhan kita bertahan hidup. Jadi apapun terjadi pada anak, tindakan dia harus kita cermati dulu. Dia sedang memenuhi kebutuhan yang mana? Apakah bertahan hidup? Atau yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin dia kurang kasih sayang di rumah sehingga dia berulah seperti tadi.
kebebasan. Mungkin dia cuma dikasih makanan yang sama terus. Dia tidak bisa memilih. Dia dikasih telur terus. Ya bukan? Kita kan sering tuh bakal makan anak telur terus. Telur dadar, telur mata sapi dan macam-macam telurnya. Ternyata dia tidak mau itu. Tapi kita kasih telur. Berarti dia tidak bebas. Dia ingin memenuhi kebutuhan dasarnya yaitu kebebasan atau kesenangan. Dia suka mengganggu temannya saat mengambil makan tadi. Atau penguasaan. Dia pengen lihat, oh saya hebat, saya bisa mengganggu teman saya. Itu namanya kepenguasaan. Jadi kebutuhan dasar manusia ada 5 yang perlu dipenuhi. Nah, kalau tidak dengan cara yang positif, maka seseorang akan melakukan hal negatif. Tujuannya memenuhi kelima kebutuhan dasarnya ini. Makanya di sekolah diharapkan kita menumbuhkan budaya positif agar kelima kebutuhan dasar ini bisa terpenuhi terhadap murid-murid kita nanti. Ya Bapak Ibu, kita lanjut posisi kontrol guru. Posisi kontrol tadi kan disiplin itu bagaimana kita mengontrol diri ya. Nah sekarang kita kan tujuannya murid, makanya kita harus memahami konsep posisi kontrol guru. Nah kita perhatikan kita berada di posisi kontrol mana. Posisi kontrol mana yang pernah kita lakukan dan sebaiknya apa yang perlu kita perkuat agar bisa menjadi guru yang mendisiplinkan murid positif. Kita perhatikan Bapak Ibu guru. Yang posisi pertama, kita tonton videonya. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu anak ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawabnya. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Pergi sana ke lapangan basket. Nah Bapak Ibu guru, tadi itu posisi kontrolnya guru sebagai apa? Sebagai apa? Penghukum. Pak Ada kita ayo, siapa yang pernah melakukan ini? Mungkin kita pernah. Saya mungkin pernah ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita merasa itu cepat, ya kan? Saya minta pendapat Bapak Ibu guru gimana dengan posisi penghukum ini. Menurut Bapak Ibu guru bisa tidak dijadikan sebagai disiplin positif di sekolah kita? Tidak terlalu keras Bu, terlalu kejam. Iya Pak. Tidak ada memberi kesempatan pada anak itu untuk bicara Bu. Ya benar sekali Pak Ajar. Sekarang itu Pak Ajar. Nah itu dia tadi kalau sebagai kita sebagai penghukum guru nih kalau menghukum murid itu tak bisa bicara apa-apa, dia tidak bisa memilih. Dia tak tahu kenapa itu harus terjadi pada dirinya. Jadi ini yang harus kita hindari, ya. Oke, selanjutnya kita lihat posisi kontrol berikutnya. Di posisi pembuat merasa bersalah, di guru ya.
Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau yang dibawa kepala sekolah. Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sekarang cepat, kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Dan itu tadi posisi kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah. Apa sih yang Bapak Ibu rasakan kalau kita berada di posisi ini? Bagaimana? Apakah ini cocok kita terapkan? Hah? Cocok. Ini membuat rasa bersalah. Anak itu nanti merasa bersalah dengan apa yang kita sampaikan itu. Nah, kita lihat lagi posisi berikutnya. Ada 5 ya posisi kontrol guru. Yang ketiga posisi sebagai teman. Guru sebagai teman. Nah, bagaimana ceritanya? Naren! Selamat Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa makan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang selamat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak terkejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, Bapak Ibu Guru gimana nih? Beda dari yang tadi ya. Kalau tadi anaknya tak banyak bisa mengungkapkan alasannya. Ini sudah muncul, dia bisa menyampaikan ternyata dia lambat bangun. Nah, kalau beda dari tadi itu dia tidak merasa bersalah dan tertekan anak-anaknya kata-kata guru. Kali ini gimana? Posisi teman? Benar sesuai Pak. Nah, kita agak tenang. Tapi apakah ini yang akan kita lakukan nanti? Insyaallah. Kita lihat lagi yang selanjutnya. Ini posisi sebagai teman tuh bahasanya tuh akrab ya, arif. Itulah bedanya dengan posisi yang lain nanti. Dia menggunakan bahasa-bahasa yang dekat dengan keseharian murid. Oh. Ini posisi yang keempat. Sudah ya? Posisi Nah, posisi keempat sebagai pemantau. Coba apa yang dilakukan guru? Selamat pagi Bu. Kemarin, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas
Kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Nah, Bapak Ibu, itu sebagai pemantau. Pemantau ini kayak berada di tahap konsekuensi ya. Kita ingatkan dia memantau. Dia sudah tahu apa yang akan dia lakukan dengan kesalahan yang sudah dia buat. Kita lihat posisi yang terakhir. Nah, ini posisi guru sebagai manajer, posisi kontrolnya. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa cara alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang menanyakan Naren adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Baik, nah, ada berapa tadi Bapak Ibu posisi kontrolnya? 5. Nah, berdasarkan video yang kita saksikan bersama, menurut Bapak Ibu posisi kontrol mana yang bisa mendisiplinkan anak dengan disiplin yang positif? Posisi ke? Coba saya minta alasan dari Pak Rafizan. Ya, kalau yang kedua ini artinya ada sifat seorang guru dan seorang anak pun ada rasa hormat. Artinya kalau kita yang ketiga tadi memang bagus, tapi kalau salah kita di anak, nanti anak yang kita tuh dianggap kita itu teman yang betul. Jadi sopan santunnya pun harus jaga juga. Tapi kalau kedua tadi memang istilahnya kan ada rasa wibawa kita seorang guru memberi tegur atau memberi sapaan kepada anak. Jadi anak lebih menghormati kita, lebih mendalam. Itu. Yang kedua tadi apa? Membuat rasa bersalah. Itu kan? Oke, yang lain ada pendapat yang lain? Yang mana? Yang bisa mendisiplinkan anak. Nah, kita perhatikan Bapak Ibu guru, posisi kontrol mana yang bisa menjadikan disiplin positif bagi anak murid kita. Nah, di sini ada 5. Motivasi yang dilakukan oleh guru yang berbuat, perhatikan di sana, kalau dia sebagai penghukum, dia menghardik, menyakiti, bahkan menyindir. Pembuat bersalah, dia berceramah, dia membuat anak seolah-olah bersalah ya. Terus kalau sebagai teman, nah ini bahasanya sangat dekat ya dengan guru. Sebagai pemantau, ini menghitung ada poin-poin yang dikenakan atau diukur kesalahan tadi. Kemudian sebagai manajer, ini melalui cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi anak tahu kesalahan dia apa dan tahu
solusinya dan dia punya nilai keyakinan yang dia percaya yang akan dia lakukan gitu. Nah, perhatikan Bapak Ibu, posisi guru sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah itu adalah membuat identitas gagal. Kontrolnya itu dari luar, jadi disiplinnya itu dari luar. Nah, kemudian yang identitas berhasil itu pada teman dan pemantau. Ini sering kita terjadi di sekolah. Kita pun pernah melakukan mungkin sebagai teman atau sebagai pemantau. Kita memberikan anak konsekuensi akan kesalahannya. Nah, ini memang identitasnya berhasil atau sukses, tetapi kontrolnya itu juga dari luar sehingga bertahan saat itu. Mungkin di luar sekolah anak-anak tidak mempunyai keyakinan, dia tidak bisa menghadapi, mencari solusi dari permasalahan yang dia hadapi, mungkin dengan orang lain. Nah, kemudian sebagai manajer, identitas ini membuat orang berhasil sama dengan pemantau tadi, tetapi ini kontrolnya dari dalam diri. Tadi kan kita perhatikan di video, anak tahu kesalahannya dan dia bisa mencari solusi dan dia meyakini adanya nilai-nilai kebajikan yang perlu dia miliki gitu. Jadi posisi kontrol yang sebaiknya dimiliki oleh seorang guru dan kita perkuat dalam diri kita adalah sebagai manajer. Sepakat Bapak Ibu guru? Yang dari penghukum, pembuat rasa bersalah, teman atau pemantau ini sudah biasa kita lakukan. Saya pun pernah melakukannya gitu. Bapak Ibu guru juga. Tapi sebagai manajer, saya juga baru dapat di pembelajaran budaya positif. Dan ini sudah kami lakukan sejak mempelajari modul 1.4. Di demonstrasi Konstek 2 juga sudah dibuat video dengan 2 orang murid kemarin. Ini dilatih Bapak Ibu guru. Mungkin pertama-tama kita belum tahu bagaimana cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan tadi. Nah, nanti di modul ini kita akan pelajari bagaimana cara menjadi seorang manajer. Ya? Oke, sepakat? Siap Bapak Ibu guru menjadi seorang manajer? Ya. Oke, nanti masalah apapun di kelas kita menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Nanti ada langkah-langkah untuk menjadi seorang manajer. Pertanyaan apa yang akan kita ajukan? Tadi sudah ada contoh, nanti akan saya sampaikan lagi. Oke, kita lanjutkan. Ini ada beberapa pertanyaan. Ini yang mengatakannya siapa? Apakah dia penghukum, pembuat bersalah, manajer, teman atau pemantau? Nomor pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini sampai mengatakan Bapak Ibu, saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa Pak? Penghukum? Hah? Kita perhatikan. Membuat orang merasa bersalah. Saya kecewa dengan kamu, Ibu Man. Kamu merasa kamu kalau membuat saya bersalah kan? Nah, itu pembuat orang rasa bersalah itu tadi. Jadi kata-kata yang kita ucapkan itu berada di posisi kontrol mana? Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Jadi siapa yang mengatakannya? Siapa Ibu guru? Nah, ini dilakukan oleh penghukum. Dia marah. Nah, yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu bapak. Siapa yang melakukan ini? Ini kata-kata guru sebagai apa? Sebagai teman. Bagus pertanyaannya. Semuanya bertanya dulu. Sebagai teman, betul enggak ya? Ini sebagai teman. Kemudian, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini posisi kontrolnya sebagai, yuk kita lihat, pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini kata-kata siapa ini? Hah?
oleh seorang manajer. Kalau dia nanya bagaimana solusinya, bagaimana kamu misalnya itu ada seorang manajer. Kalian terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Ini kata-kata oleh penghukum. Jadi penghukum itu membuat orang kecewa. Ya, itu bedanya. Oke Bapak Ibu, di sini sudah tahu 5 posisi kontrol. Kemudian kita akan masuk ke dalam keyakinan kelas. Nah ini keyakinan kelas. Sebelumnya kita sudah tahu kenapa polisi itu menetapkan menggunakan helm di jalan raya saat kita mengendarai kendaraan motor, itu demi keselamatan. Kemudian kenapa ada peraturan mencuci tangan setiap saat? Karena kebersihan, menjaga kebersihan. Nah nilai-nilai ini yang disebut dengan sebuah keyakinan, dan kita percaya itu. Kalau kita pakai helm kita selamat, kalau kita cuci tangan kita menjaga kesehatan. Nah bagaimana membuat sebuah keyakinan? Keyakinan itu muncul dari peraturan dulu. Ini keyakinan kelas ya. Baru dari peraturan-peraturan ini kita akan membuat sebuah keyakinan. Nah keyakinan yang kelas yang dijalankan akan menjadi lingkungan yang positif. Lingkungan yang positif di sebuah kelas akan melahirkan budaya positif. Nah ini dia keyakinan kelas itu, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah nilai keyakinan kelas ini motivasinya adalah intrinsik. Jadi peraturan itu bukan dibuat oleh satu pihak, tapi melalui curah pendapat. Jadi keyakinan kelas kita buat melalui curah pendapat, diskusi bersama, lahir dari sebuah kelas tersebut. Kalau kita membuat peraturan sekolah itu bukan satu orang yang menetapkan, tapi bersama. Kita buat bersama peraturan, lalu kita ambil keyakinan yang kita percaya yang akan kita terapkan di sekolah kita. Nah ini sudah kami lakukan kemarin, membuat pembentukan keyakinan kelas. Nah mungkin Bapak Ibu guru bisa lihat sendiri keyakinan kelas itu apa. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal, dibuat dalam bentuk positif, tidak boleh terlalu banyak, juga melalui surat pendapat atau diskusi. Kemudian setiap waktu kita meninjau keyakinan kelas. Nah, berdasarkan pengalaman kami, tahun sebelumnya saya sudah buat kesepakatan kelas. Keyakinan kelas yang sudah disepakati tadi, yang sudah kita sahkan tadi, Bapak Ibu, disebut kesepakatan kelas. Nah, tahun sebelumnya saya buat kesepakatan kelas itu baru berupa peraturan. Ternyata itu belum betul. Setelah saya pelajari di modul ini, baru saya paham. Oh, berarti cara membuat keyakinan kelas seperti itu. Dia bukan sampai itu, Bapak Ibu lihat sendiri di saya pajang tahun kemarin ada 17. Sebetulnya keyakinan kelas itu tidak sampai segitu banyaknya. Dia mudah diingat, kata-katanya merupakan keyakinan universal dari nilai-nilai kebajikan yang kita tuliskan. Nah, bisa di sini ada beberapa peraturan. Nah, keyakinan kelas mana ini? Kalau selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu masuk ke apa nilai kebajikan yang mau dituju? Disiplin, tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Nilai apa? Nilai? Menghormati orang lain. Kalau ini tidak tahu ya. Nah, dilarang yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Masuk ke mana? Menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang bertinju di sekolah. Itu adalah nilai keselamatan dan menghormati orang
lain. Dilarang menggunakan narkoba. Nilai kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran di ngantri ini memasukkan nilai mana? Menghormati orang lain dan kesabaran. Gunakan masker. Iya, bagus. Kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas. Masuk. Keselamatan dan keamanan. Nah, ini beda nilai kebajikan tadi yang disebut keyakinan kelas. Jadi keyakinan tuh dari banyaknya peraturan kita pilih dia masuk ke keyakinan mana. Jadi kelompokkan. Makanya perlu diskusi atau curah pendapat bersama murid. Nah, ini bisa Bapak Ibu terapkan di sekolah. Ini kemarin kami membuat kesepakatan kelas. Itu kesepakatan kami memperoleh 7 keyakinan yang dipercaya. Nah, setelah ini dibuat Bapak Ibu, ini dipantau terus. Kita tinjau. Apabila ada anak yang melanggarnya, kita akan melakukan posisi kontrol sebagai manajer dengan nilai keyakinan yang sudah kita tanamkan tadi. Sini ada 7 nih. Nanti kalau ada sesuatu yang terjadi di kelas, masalah yang muncul, kita akan ingatkan murid pada keyakinan yang telah disepakati. Oke Bapak Ibu Guru, ini bisa dimulai di kelasnya masing-masing. Dan kemudian yang terakhir, restitusi. Ada yang pernah dengar kata restitusi? Nah, saya pun tahu restitusi setelah murid ini ya Pak ya. Nah, restitusi itu proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, bagaimana caranya? Restitusinya itu posisi kontrol gurunya sebagai manajer. Terus caranya itu melalui dialog. Nah, sebenarnya segi tahapannya itu segitiga restitusi. Nanti ada 3 tahapan. Restitusi itu dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, langkah-langkahnya ini 3 tahapan restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kita stabilkan identitas. Anak membuat kesalahan, kita melakukan dialog. Dengan langkah pertama kita harus menstabilkan identitas. Kita jangan buat anak merasa bersalah. Sebenarnya tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan kita ajukan. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita harus validasi tindakan apa yang salah. Jangan yang dia terlambat datang, malah kita mengatakan dia itu pemalas. Itu tidak memvalidasi tindakan yang salah. Dan kemudian yang terakhir, kita menanyakan keyakinan. Nilai apa yang telah kita sepakati. Makanya untuk melakukan segitiga restitusi, kita harus membuat dulu keyakinan kelas. Sebelum membuat keyakinan kelas, kita sudah belajar tentang posisi kontrol guru. Sebelum tahu posisi kontrol guru, kita harus tahu dulu 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, untuk itu kita lihat penerapannya. Ini langkah segitiga restitusi. Yang mana yang sebentar? Kenapa harinya begitu? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ke mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain mereka lah Pak. Itu validasi tindakan yang salah ya Pak. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, maksud saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Maksud saya dituduh tukang fitnah. Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya meminta-minta.
dan sabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang minta ikan kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau itu kamu tidak? Capek Pak, Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? ya saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa berproaktif mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil kebijakan untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan bersendiri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ya Bapak Ibu Guru, ini contoh penerapan restitusi. Nah, penerapan ini tidak semudah yang kita lihat Bapak Ibu Guru, karena dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan tadi harus dilatih dulu posisi kontrol sebagai guru. Sebelum itu kita harus tahu juga kebutuhan dasar manusia. Nah, anak-anak biasanya, apalagi kita anak SD, saya sudah menerapkannya pada si Acen kemarin yang menjatuhkan jam dinding. Kemudian anak-anak yang sering meninggalkan tiket atau anak yang sering tidak masuk kelas, itu kita memikirkan pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan sesuai dengan tahapan dalam segitiga restitusi. Dan ini berhasil untuk menciptakan disiplin di kelas kita. Disiplin yang lahirnya memang dari dalam diri anak-anak kita, betul Aceh? Nah, Aceh sudah bertanggung jawab dengan perbuatannya main di dalam kelas. Nah, ini dia tahapan yang kita lakukan dalam menstabilkan identitas. Kita harus tahu ini kata-kata kalimat yang kita gunakan. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Semua orang pernah berbuat salah. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan yang sama. Atau ini bisa kita selesaikan. Nah, kita tidak mencari siapa yang salah, tapi kita ingin mencari solusi. Kamu berhak merasa begitu. Ini adalah tahapan menstabilkan identitas. Ini kalimat yang akan kita gunakan pada tahapan awal kalau kita mau menstabilkan identitas murid. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ini kita harus cari tahu betul kesalahannya di mana. Jadi harus divalidasi. Ini kalimat yang digunakan dalam validasi tindakan yang salah. Kita tanyakan alasannya. Kamu pasti punya alasan. Kenapa kamu melakukan hal itu? Ini tahap kedua. Kemudian tahapan ketiga, menanyakan keyakinan. Makanya perlu kita membuat keyakinan kelas Bapak Ibu, baru bisa menerapkan segitiga restitusi. Keyakinan kelas, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal yang kita harapkan. Kamu mau jadi orang seperti apa? Ini adalah menanyakan keyakinan. Nah, nanti dengan sendirinya anak menemukan solusinya berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan sebagai guru dalam posisi kontrol sebagai manajer. Nah, Bapak Ibu guru, sampai di sini materi tentang disiplin positif. Bagaimana menurut Bapak Ibu kira-kira? Apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Nah, sekarang saya minta refleksi dari Bapak, satu Bapak, satu Ibu ya. Bagaimana perasaan Bapak Ibu saat mengikuti kegiatan ini? Yang kedua, apa hal baru yang diperoleh dari pembelajaran hari ini? Dan ketiga, apa langkah baru yang berdampak yang ingin Bapak Ibu lakukan terkait pembelajaran kita hari ini?
Yuk, bagaimana perasaannya Bapak Ibu Guru? Cemas, haus. Kalau ambil minum di sebelah, makanan ada di sebelah. Ya, siapa yang ingin mengungkapkan bagaimana perasaannya? Apa sudah diperoleh hari ini? Bapak mana, Ibu mana dulu? Yuk, Pak Epi di mana? Pak Yogi? Ya, silakan. Tegak, Pak Epi. Refleksi yang pertama, bagaimana perasaan Bapak Ibu saat mengikuti kegiatan ini. Tentu di dalam peran kami punya rasa perubahan, karena yang tidak tahu kami dengan materi diseminasi budaya Pesisir ini kami bisa mengerti apa saja yang harus dilakukan oleh seorang guru atau pendidik. Kemudian apa hal baru yang dipelajari dari pelajaran hari ini? Pelajaran yang dapat kami pelajari, kami bisa mungkin nanti menerapkan cara bagaimana kita kalau bertindak atau memberi hukuman kepada siswa atau peserta didik, mungkin kita nanti menggunakan kriteria yang telah kita pelajari ini. Yang ketiga, apa langkah baru yang berdampak yang ingin Bapak Ibu lakukan terkait pelajaran hari ini? Langkah baru yang kami lakukan ini mungkin kami akan melakukan sebuah perubahan. Itu yang akan kami. Terima kasih. Oke, kasih tepuk tangan. Terima kasih Pak. Oke, satu dari bukunya. Ya, ibunya siapa yang bisa menyampaikan? Ya, Ibu ini. Ibu apa? Rasanya Merasa bahagia. bahagia, senang, lapar, gembira. Merasa sedih gaji belum keluar. Ya. Ya, gimana? Sudah lah ya. Nah. Oke Bapak Ibu Guru, demikianlah pemaparan materi dan pengalaman yang saya lakukan di modul 1.4 tentang budaya positif dalam program pendidikan guru penggerak angkatan 9. Nah, semoga materi yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan berdampak untuk sekolah kita tercinta ini. Oke, terima kasih Bapak Ibu Guru atas segala perhatian dan partisipasinya pada Ibu Basura. Saya terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Heriati. Mudah-mudahan materi yang disampaikan oleh Ibu Heriati pada hari ini bisa kita ambil hikmahnya dan bisa diterapkan untuk sekolah kita ini dan bisa kita terapkan untuk peserta didik kita. Mudah-mudahan ilmu yang telah dibagikan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, saya selaku pembawa acara mohon maaf atas kesalahan kata, salah bahasa, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, 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 Selamat pagi hari ini. baik, sehat, luar biasa. Wah, semangat ya pagi ini. Oke, semuanya hadir.
dalam proses pembelajaran di kelas kita ini. Paham? Dan setelah itu, dari peraturan yang telah kami munculkan, kita akan mengambil nilai-nilai keyakinan yang kita sepakati bersama. Ya, dari nilai keyakinan tadi akan menjadi sebuah kesepakatan kelas. Oke, sekarang kita akan berdiskusi semuanya. Diskusi boleh kasih lembar kertas, kita mengisi, mengusulkan peraturan kelas. Ya, baru nanti kita buat keyakinan kelas. Kemudian ada kesepakatan kelas kita. Oke, setuju? Ayo, mana semangatnya? Setuju? Sekarang kita semaksikan. Diskusikan ya, Nak. Sini. Jangan mengganggu teman. Tak boleh, jangan pulang-pulang. Dilangkaui lah, dikasih jarak lah sikit. Permisi Bu, ke toilet. Ya boleh misi. Maaf, aku lupa. Tulis janjikan. Dari kesepakatan kelas yang sudah kita buat ini, kita akan bacakan satu-satu. Nanti kalau ada kalimatnya yang negatif, kita ubah jadi kalimat positif. Jadi kita contoh ya, yang dibuat oleh Andre. Andre buat apa tadi Andre? Jangan Tidak boleh berhenti di kelas. Nah, tidak boleh berhenti, kita ganti kalimatnya jadi positif. Atau tidak boleh kita ganti jadi menjaga ketertiban kelas. Dan nanti di kesepakatan hanya berisi itu, nilai keyakinan kita jaga adalah menjaga ketertiban kelas. Paham? Oke, sekarang kita ubah kalimat yang sudah kamu buat menjadi kalimat yang positif sehingga menjadi sebuah kesepakatan kelas. Bisa? Oke, sekarang kita ganti ya. Semuanya silahkan ya. Semuanya nanti kita ganti dengan kalimat positif. Itu buku yang bagus, oke? Oke, silahkan kerjakan. Lingkaran semalam. Hei, buat besar nggak? Buat kecil. Cepatin ganti. Cepat ganti. Mendapatkan kesepakatan kelas yang kita sepakati. Ayo semuanya